Banyak cerita sejarah yang seakan tak pernah habis terungkap di dunia ini. Tetapi dari banyaknya cerita sejarah, ada beberapa tempat yang menjadi saksi bisu kekejaman sebuah pembunuhan yang menyisakan sebuah luka yang cukup dalam. Tempat-tempat yang menjadi saksi sejarah ini kini dijadikan objek wisata yang tentu saja menceritakan kekelaman sejarah yang pernah terjadi, lengkap dengan bukti-bukti berupa peninggalan yang masih tersisa. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 tempat pembunuhan yang menjadi objek wisata versi On The Spot. Tempat pembunuhan yang menjadi objek wisata yang pertama adalah kamp konsentrasi Nazi Auschwitz, berada di Polandia. Kamp konsentrasi Auschwitz merupakan kamp terbesar yang dibangun oleh rezim Nazi pada tahun 1940. Kamp ini terdiri dari 3 kamp utama. Salah satu kamp digunakan sebagai pusat pembantaian untuk waktu yang lama. Diperkirakan antara 2,1 hingga 2,5 juta orang dibunuh di kamar-kamar gas selama masa tersebut, yaitu sekitar 2 juta orang Yahudi dan sisanya adalah orang-orang Polandia, Gypsy, dan tawanan perang Uni Soviet. Hingga awal tahun 1943, Hitler dan pasukannya menggunakan kamp Auschwitz sebagai tempat pembunuhan massal. Setelah perang, pemerintah Polandia menjadikan tempat ini sebagai museum. Dan pada tahun 1979, kamp ini masuk ke dalam salah satu daftar situs warisan dunia UNESCO. Para wisatawan yang mengunjungi kamp ini sangat merasakan perasaan sedih yang amat dahsyat. Bahkan mereka bisa menangis terseduh-seduh dan banyak yang tidak melanjutkan tur. Para pengunjung yang datang bukan hanya diguncangkan dengan sejarah yang biadab, tapi juga efeknya yang sangat dirasakan hingga saat ini. Tempat berikutnya adalah Whitechapel, Spitalfields, London, Inggris. Di tahun 1888, siapa yang tak mengenal dengan sosok Jack the Ripper, yaitu julukan tokoh misterius yang melakukan serangkaian pembunuhan berantai dan mutilasi di Inggris pada abad ke-19. Pada tanggal 31 Agustus 1888, di distrik East End di kota London, Inggris, yang dikenal dengan nama Whitechapel, yaitu daerah lampu merah di London, pernah dihebohkan dengan aksi pembunuhan berantai sadis terhadap sejumlah wanita tunasusila. 5 orang wanita dibunuh secara sadis oleh Jack hanya dalam waktu 4 bulan. 4 orang korban pembunuhan ditemukan di berbagai jalan dan lorong-lorong sekitar Whitechapel dalam keadaan yang mengenaskan dan dimutilasi. Bahkan korban kelima adalah korban yang ditemukan paling mengenaskan. Kini daerah Whitechapel yang berada di East End London menjadi daerah wisata. Para pengunjung bisa menelusuri jalan-jalan yang pernah dilewati Jack dan mengunjungi pub dan lokasi-lokasi lain yang mungkin ia jelajahi selama hidupnya. Bukan hanya daerah Whitechapel saja yang cukup dikenal, kehadiran hantu Jack the Ripper dan hantu-hantu korban dari Jack turut menghantui daerah East End yang menampakkan diri dalam keadaan mengerikan. Lanjut ke tempat berikutnya yaitu Tol Sleng Museum atau bisa disebut juga Genocide Museum yang berada di kota Phnom Penh, Kamboja. Tempat ini adalah sebuah bangunan sekolah menengah atas Chow Phon Hayat yang digunakan oleh rezim Khmer Merah untuk menahan, menginterogasi dan menyiksa warga yang dianggap bertentangan dengan paham mereka selama tahun 1975 sampai 1979. Tak kurang dari 14.000 orang tewas setelah ditahan dan disiksa di bekas bangunan sekolah yang diubah menjadi penjara massal yang disebut security prison atau lebih dikenal dengan S21 atau Tol Sleng yang dalam bahasa Khmer berarti bukit pepohonan beracun. Selama masa kekuasaan rezim Khmer Merah yang diperkirakan lebih dari 1,4 juta jiwa, warga Kamboja dibunuh oleh tentara Khmer Merah. Bangunan bersejarah ini kini menjadi Tol Sleng Museum dengan tetap mempertahankan bentuk asli dari bangunan tersebut. Selain terdapat 21 kelas, di salah satu bangunan berisi foto-foto korban yang ditangkap Khmer Merah yang kemudian disiksa. Selain foto, terdapat pula lukisan para korban yang disiksa Khmer Merah. Sebagian besar pengunjung museum ini adalah wisatawan asing dan hampir tidak pernah ada warga lokal yang mengunjungi tempat ini. Menurut warga setempat, pembunuhan massal yang terjadi selama rezim Khmer Merah telah meninggalkan luka mendalam bagi warga Kamboja.
Selanjutnya kita menuju ke Eropa, tepatnya di Colosseum yang berada di kota Roma, Italia. Colosseum adalah sebuah tempat penyelenggaraan sebuah pertunjukan, yaitu sebuah pertarungan antara tahanan dan binatang, eksekusi tahanan, pertarungan air dengan cara membanjiri arena, dan pertarungan antar gladiator. Dan selama ratusan tahun diperkirakan ribuan orang maupun binatang mati di pertunjukan Colosseum. Di masa kejayaan Romawi, Colosseum melambangkan segala sesuatu yang agung bagi warga Roma. Gladiator-gladiator bertarung sampai mati hanya untuk menghibur para kaisar dan penonton. Binatang-binatang dibantai demi memuaskan nafsu berdarah dan sadis dari orang-orang Romawi. Tempat yang kini menjadi tempat pariwisata di Italia ini cukup banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Tetapi tak jarang dari para pengunjung dan pemandu wisata yang melaporkan area-area dingin yang aneh, merasa disentuh, didorong, atau mendengar bisikan kata-kata tidak jelas. Para penjaga Colosseum mengatakan mereka sering mendengar suara pedang saling berbenturan, suara tangisan, dan yang paling aneh adalah suara aneh dari binatang-binatang seperti auman singa dan gajah. Bahkan tak jarang roh-roh penghuni Colosseum terlihat di bangku-bangku pengunjung Colosseum dan juga penampakan seorang tentara Romawi yang terlihat sering berjaga di malam hari. Beralih ke tempat pembunuhan yang menjadi objek wisata selanjutnya, yaitu Devil's Island yang berada di negara Prancis. Devil's Island atau Pulau Setan adalah salah satu pulau tak terkenal yang masuk dalam wilayah Prancis. Pada tahun 1852 sampai 1953, Pulau Setan ini digunakan sebagai penjara yang menampung lebih dari 80.000 tahanan. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dari Devil's Island adalah peristiwa Dreyfus, di mana Kapten Yahudi Prancis dihukum karena dituduh berkhianat, memberi rahasia militer Prancis kepada Jerman, dan dibuang ke Pulau Setan. Penjara ini memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan dan membuatnya menjadi salah satu tempat tahanan paling mematikan. Kini lokasi bekas penjara ini dijadikan tempat wisata yang dikunjungi hampir 50.000 wisatawan setiap tahunnya. Banyak cerita aneh saat mengunjungi tempat ini, seperti kemasukan roh, pusing, melihat dunia lain, dan terdengar suara-suara yang tidak umum. Selanjutnya adalah Tiananmen Square yang berada di kota Beijing, Cina. Tempat ini dibangun pertama kali pada zaman dinasti Ming tahun 1420 dan digunakan sebagai pintu masuk depan pertama Forbidden City atau kota terlarang. Tempat yang beberapa kali mengalami pemugaran ini memiliki lebar 37 meter dan tinggi 22 meter dengan dekorasi yang megah. Karena posisi gerbang yang berada di depan Imperial City, maka banyak momen bersejarah yang selalu terjadi di Tiananmen Square. Bahkan pada abad ke-20, gerbang ini sering didekorasi dengan beberapa foto sebagai lambang penghormatan. Lokasi Tiananmen Square Beijing juga sering dijadikan ajang demonstrasi, seperti May 4th Movement tahun 1919, The Protest of March pada tahun 1926, The Demonstration of December pada tahun 1935, Tiananmen Protest pada tahun 1976, dan Tiananmen Square Protest pada tahun 1989. Kejadian terakhir di tahun 1989 adalah kejadian paling terkenal yang disebut dengan pembantaian lapangan Tiananmen, yaitu sebuah rangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di lapangan Tiananmen. Protes ini dilakukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik. Dalam aksi pembantaian ini sedikitnya 3.000 jiwa telah melayang dan 7 orang terluka. Namun menurut laporan NATO ada sekitar 6.000 orang yang tewas secara mengenaskan. Kini Tiananmen Square yang merupakan alun-alun terbesar di dunia merupakan tujuan wisata teratas di Cina setelah tembok besar Cina. The Killing Fields of Chongek adalah tempat pembunuhan yang menjadi objek wisata yang terakhir. The Killing Fields of Chongek dikenal dengan sebutan ladang pembantaian Chongek yang terletak 15 km barat daya Phnom Penh dan merupakan satu dari puluhan ladang pembantaian yang ada di Kamboja. Daerah ini awalnya adalah sebuah kuburan Cina yang disulap menjadi ladang pembantaian dan merupakan tempat ditemukannya 8.958 korban rezim Khmer Merah pada tahun 1980. Mereka ditemukan dari hasil penggalian 86 kuburan massal yang ada di sana dan kebanyakan korban adalah tahanan yang sudah disiksa
disiksa dan pembantaian yang dilakukan menggunakan benda-benda tajam karena pada saat itu peluru merupakan benda yang cukup mahal. Tempat yang sekarang menjadi objek wisata ini dibangun sebuah pagoda atau stupa penghormatan berdinding kaca yang memuat ratusan tengkorak korban. Stupa atau pagoda ini dibangun sebagai penghormatan bagi para korban. Dari balik kaca tersusun 8.995 tengkorak yang ditemukan dari penggalian pada tahun 1980. Lubang-lubang bekas penggalian masih terlihat jelas meski sudah diselimuti rumput. Di tempat ini juga terdapat sebuah museum kecil yang memuat beberapa barang peninggalan Khmer Merah, juga foto-foto sebagian korban Pol Pot. Selain itu ada satu tempat pembantaian yang cukup kejam bernama Killing Tree. Di tempat ini terdapat sebuah pohon besar di mana rezim Khmer membunuh para korbannya. Di tempat tersebut juga terdapat sebatang pohon kayu yang menjadi tempat anak-anak dipukul atau bayi-bayi yang disiksa lalu dilempar ke atas. Pemirsa, telah 7 tempat pembunuhan yang menjadi objek wisata versi on spot.